Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita lanjutkan lagi membahas tentang menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan status wajib pajak kawin plus istri bekerja plus punya tanggungan 3 orang. Dan hari ini kita akan menggunakan tarif 15% ya. Jadi di sini sudah ada contoh soal, yaitu namanya Pak Susilo dengan statusnya kawin istri bekerja dan punya tanggungan dengan gaji pokok dan tunjangan 9 juta per bulan. Dan iuran pensiun yang dipotong oleh perusahaan adalah 4,5%. Kemudian ada istrinya, yaitu Ibu Dewi dengan status yang sama, yaitu K/I/3, yaitu kawin, suami bekerja, dan punya tanggungan 3 orang. Dan di sini diasumsikan bahwa gajinya sama, ya, yaitu 9 juta dan dipotong setiap bulannya 4,5%. Nah, dari data ini kemudian kita akan menghitung berapa pajak penghasilan pasal 21 untuk suami istri ini, ya. Jadi statusnya di sini pendapatannya dijadiin satu, ya, bukan pisah harta. Yang pertama, kita seperti biasa kita analisa dulu faktor penambahnya, yaitu gajinya, ya. Jadi gaji pokok plus tunjangan antara Pak Susilo dan Ibu Dewi, ya. Di sini Pak ganti. Jadi jumlahnya, ya. Jadi jumlah antara gaji pokok dan Pak Susilo dengan Ibu Dewi di sini 9 juta ditambah 9 juta. Jadinya 18 juta, ya. Selanjutnya penghasilan lainnya 0. Sehingga jumlah penambahnya tinggal kita tambahkan 18 juta ditambah 0 menjadi 18 juta. Selanjutnya untuk biaya jabatan itu 5% dikali jumlah penambahnya. Jadi 18 juta dikali 5%, ya, maaf 5%, itu hasilnya 900.000, ya. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, biaya jabatan itu maksimum saat ini adalah 500.000. Jadi tidak boleh melampaui 500.000. Jadinya karena di sini biaya jabatannya 900.000 sudah melampaui nilai 500.000, maka kita akan membuat nilai maksimumnya yaitu sebesar 500.000. Kemudian iuran pensiunnya 0. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 500.000 tambah 0 hasilnya, untuk iuran pensiun, ya, belum kita hitung, ya. Jadi untuk iuran pensiun jadi didapatkan dari iuran pensiunnya tingkat persentasenya, ya. Jadi di sini kita anggap 4,5%, ya, misalnya yang dipotong oleh perusahaan. Jadi 4,5% dikali dengan gaji pokok plus tunjangan yaitu 9 juta. Untuk Pak Susilo. Kemudian Ibu Dewi sama juga 4,5% dikali dengan 9 juta, ya. Sehingga jika hasil penambahannya ini, ya, itu hasilnya adalah sebesar 810.000. Kemudian jumlah pengurangnya jadinya 500.000 ditambah 810.000 itu hasilnya 1.310.000. Sehingga untuk penghasilan dalam sebulan tinggal kita kurangi 18 juta dikurangi dengan 1.310.000 itu hasilnya 16.690.000. Kemudian penghasilan dalam setahun tinggal kita kalikan 12 yaitu 16.690.000 dikali 12 itu hasilnya 200.280.000. Selanjutnya untuk penghasilan tidak kena pajak untuk status wajib pajak kawin, istri bekerja plus punya tanggungan 3 orang. Nah, di sini untuk wajib pajaknya seperti biasa 4,5 juta, ya. Jadi 4,5 juta dikali 12 itu hasilnya 54 juta. Ditambah dengan status kawinnya 4,5 juta. Selanjutnya ditambah dengan istri bekerja, jadi tarifnya sama, ya, 54 juta. Jadi datangnya dari 4,5 juta, ya. 4,5 juta dikali 12. Selanjutnya untuk tanggungan, nah di sini karena tanggungannya 3 orang, jadinya 4,5 juta dikali 3, hasilnya 13.500.000. Jika kita totalkan, ya, secara keseluruhan, ya,
Jadi wajib pajak ditambah status kawinnya ya, jadi 54 juta ditambah 4,5 juta, ditambah istrinya bekerja 54 juta, ditambah tanggungan 3 orang jadinya 13,5 juta. Jika kita totalkan secara keseluruhan, ini jadinya sebesar 126 juta ya. Selanjutnya penghasilan kena pajak itu didapatkan dari jumlah penghasilan dalam setahun, yaitu sebesar 200.280.000 dikurangi dengan jumlah PTKP-nya 126 juta. Jadi hasilnya 74.280.000. Selanjutnya kita cari untuk pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun ya, karena ini nilai penghasilan kena pajaknya 74 juta di atas nilai PKP ya, PKP 50 juta, jadi dikenakan 2 lapis tarif pajak, yaitu yang pertama 5% dikali 50 juta ya, 5% dikali 50 juta. Jadi 50 juta di sini adalah batas maksimum untuk tarif 5%-nya ya. Jadi hasilnya 2,5 juta. Sedangkan sisanya, nah nanti sisanya kita cari tinggal dikalikan 15 ya. Nanti sisanya itu didapatkan dari pertama itu ya, tadi kita sudah mencari untuk tarif pertama, yaitu batasan maksimumnya itu sebesar 50 juta. Nah, di sini kita tinggal kurangi ya, 74.280.000 dikurangi 50 juta ya. 50 juta. Nah, ini ya. 74, nah, Pak ulangi. 74.280.000 dikurangi 50 juta, itu hasilnya 24.280.000 ya. Sehingga kita kalikan 15% dikali dengan 24.280.000, itu hasilnya 3.642.000. Jika kita totalkan 2,5 juta ditambah 3.642.000, itu hasilnya 6.142.000. Sehingga untuk pajak penghasilan 21 terutang dalam sebulan itu jadinya tinggal kita bagi 12 jumlah pajak penghasilan 21 terutang dalam setahun, yaitu sebesar 6.142.000 dibagi 12, itu hasilnya 511.833 dengan status bayar ya. Jadi harus bayar pajak ya. Sehingga gaji yang dibawa pulang oleh suami istri ini, yaitu Pak Susilo dan Ibu Dewi, itu adalah sebesar, nah kita analisa ya. Nah, jika kita analisa Pak Susilo ya, jadi ada iuran pensiun, selanjutnya ada iuran pensiunnya di sini 4,5% ya. Jadi tadi kita sudah menganalisa bahwa untuk iuran pensiunnya itu adalah 4,5% dikali 9 juta ya. Jadi hasilnya adalah sebesar 405.000 ya. 405.000. Nah, tinggal kita cari PPh-nya, PPh pasal 21. Nah, nanti akan ada pilihan apakah Pak Susilonya yang bayar atau istrinya, Ibu Dewi, yang bayar pajak ya. Jadi misalnya Pak Susilonya yang bayar, ya kita hitung di Pak Susilonya ya. Jadi Pak Susilonya jadinya pajaknya itu adalah sebesar 511.833. Jadi hasilnya 15, nah ini ya, 511.833. Sehingga gaji bersih setelah pajak ya, setelah pajak jadinya itu adalah sebesar 9 juta, kita kurangi dengan iuran pensiun, kita kurangi dengan pajaknya ya. Hasilnya 8.083.167. Sedangkan untuk Ibu Dewi, dia tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena sudah pajaknya dijadiin satu dengan suaminya, sehingga tidak perlu bayar pajak. Selanjutnya tinggal kita cari gaji bersihnya ya. Jadi gaji bersih Ibu Dewinya setelah pajak. Nah, di sini untuk iuran pensiunnya sama ya, 4,5% dikali 9 juta, hasilnya 405 ya. Sehingga ini jika kita kurangi 9 juta dikurangi dengan iuran pensiun 405.000, hasilnya gaji yang dibawa pulang oleh Ibu Dewi yaitu sebesar 8.595.000.
Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status kawin, istri bekerja, dan punya tanggungan 3 orang, dan menggunakan tarif pajak 15%. Ya. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.